yang meninggal tragis akibat bunuh diri, tentang pemerkosaan yang sangat kejam, disiksa loh korbannya pakai obor api. Hai guys, Timot di sini. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja dan keren selalu. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang dan selamat bergabung di zona misteri musik malam minggu di dunia dalam bertika. Basically, segmen ini adalah segmen dimana meluapkan kekepoan gue terhadap musik atau lagu. Karena biasanya yang gue rasain dari lagu atau musik 30% itu dari nada dan intonasinya, sedangkan sisanya 70% itu dari liriknya. Makanya kadang-kadang gue kepo, ini maksud lagunya apa sih gitu kan? Terus gue riset. Nah, sayang banget kalau dari hasil riset gue itu nggak gue sharing ke kalian, karena ada beberapa lirik lagu yang bener-bener wow banget di balik lagu itu sendiri. Sebelum gue masuk ke dalam materi, jangan lupa buat teman-teman subscribe dan like video ini. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke dalam materi lagu yang ada di otak gue. Lagu pertama berjudul Kevin Carter dari Manic Street Preachers. Tahun 1996 adalah tahun di mana band rock asal Wales, Britania Raya terlahir kembali. Band ini bernama Manic Street Preachers. Kenapa kelahiran kembali? Karena pada 1 Februari 1995, salah satu personilnya, Richie James Edward, yaitu gitaris sekaligus pencipta dari beberapa lagu Manic Street Preachers ini, menghilang di usia 27 tahun. Dan akhirnya pada November 2008, ia dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian. Kemudian ketiga personil lainnya, yaitu James Dean Bradfield, Nicky Wire, dan Shane Moore memutuskan untuk membangun kembali band ini. Dan kemudian mereka merilis album yang berjudul Everything Must Go. Dan album comeback ini sangat sukses. Kalian sadar nggak sih kalau nama dari album ini adalah Everything Must Go? Jadi kayak teman gue hilang, tapi ini band keren banget. Jadi kayak harus tetap jalan. Jadi salah satu single dari Everything Must Go ini adalah lagu yang diciptakan oleh Richie Edward James yang berjudul Kevin Carter. Oke, dan Kevin Carter ini bukan nama fiktif, merupakan ini real nama seorang fotografer jurnalistik yang meninggal tragis akibat bunuh diri. Dia depresi, padahal karyanya yang paling fenomenal itu menang dalam ajang penghargaan paling tinggi di dunia jurnalistik, yaitu The Pulitzer Prize. Tapi ironisnya, dia dikabarkan depresi dan kemudian bunuh diri itu akibat dari foto yang ia menangkan di Pulitzer Prize itu. Kenapa ia menyesal? Karena dikabarkan ia dianggap tidak peduli sama anak ini, padahal ia mengambil fotonya dan bahkan dia memenangkan foto ini dalam ajang penghargaan jurnalistik paling tinggi. Tapi dari beberapa sumber yang gue baca, katanya Kevin Carter ini tidak menyesal dan ia tahu betul bahwa anak itu tidak dalam bahaya. Tapi anehnya ada hal lain yang dikatakan oleh kerabatnya yang juga pada saat itu bertugas di Sudan, Afrika Utara saat pengambilan foto tersebut. Joao Silva. Joao mengatakan bahwa Kevin setelah memotret foto itu, ia segera duduk di bawah pohon dan mimiknya, ekspresinya sangat tertekan. Dan kemudian ia mengatakan kepada Joe bahwa ia ingin sekali memeluk putrinya, Meghan. Dan kemudian pada tanggal 27 Juli 1994, Kevin Carter dikabarkan meninggal bunuh diri di dalam pick-up mobilnya dengan cara menutup jendela dan memasukkan gas knalpot ke dalam mobil. Selain itu, ia juga menuliskan catatan bunuh diri. Pada tulisan itu ada beberapa kata yang membuat masyarakat berpikir bahwa ia memang betul depresi. I am depressed, saya depresi. Membayangkan kehidupan yang penuh dalam kelaparan, ditambah nggak punya duit untuk membeli atau menyewa sesuatu. Money for child support, tidak ada uang untuk mendukung anak-anak. Money, duit. Dia benar-benar depresi akibat duit. Mungkin adanya kesenjangan sosial yang dia rasakan di saat dia ngambil foto itu kali ya. I am haunted by the vivid memories of killings. Aku dihantui oleh adanya kenangan hidup, pembunuhan, and corpses, dan tentang mayat-mayat, and anger, dan penuh kemarahan.
Di sini banyak banget kata-kata yang mungkin kita sebagai orang awam dan bukan fotografer jurnalistik ini tidak benar-benar mengerti maksud dari Kevin. Tapi kalau dari yang gue tangkap, dia itu fotografer jurnalistik, pasti banget banyak melihat kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar dan juga sangat ironis dengan hidupnya dia. Dan jujur aja gue nggak heran kalau apa yang dia lihat bisa membuat dirinya menjadi depresi. Tapi yang gue tangkap dari lagu berjudul Kevin Carter's yang dibawakan oleh Manic Street Preachers ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, secara tidak langsung menurut gue ini menegaskan bahwa kematian Kevin Carter diakibatkan dengan adanya penghargaan besar seperti Pulitzer Prize yang tidak peduli ada apa di balik karya seseorang. Dan yang kedua, apakah ada hubungannya antara kehilangan Richie dengan kisahnya Kevin Carter ini? Apakah Richie ikut depresi saat ia membaca atau mencari tahu tentang kisah dari Kevin Carter ini? Karena sampai detik ini, hilangnya Richie belum diketahui kenapa. Menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Selanjutnya ada lagu berjudul Polly dari Nirvana. Polly wants a cracker. Think I should get out for... Sebelumnya, lagu ini dulunya berjudul Hitchhiker, kemudian berubah lagi menjadi Cracker, kemudian berubah kembali menjadi Polly pada tahun 1989. Dari beberapa sumber yang gue baca, ternyata lagu ini terinspirasi dari sebuah penculikan dan juga pemerkosaan seorang gadis yang namanya tidak disebutkan berusia 14 tahun setelah menghadiri gigs di Tacoma, Washington pada tahun 1987. Tidak hanya diculik, tidak hanya diperkosa, tapi ia juga disiksa dengan obor api. Kemudian gadis ini berhasil mengelabui dan juga kabur dari si pemerkosa. Dan Kurt Cobain menulis lagu ini setelah ia membaca sebuah artikel dalam koran yang menceritakan kisah ini. Dan anehnya, pada tahun 1993, ada seorang anak bernama Polly Cass berusia 12 tahun di California mengalami penculikan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan. Jadi, ada beberapa opini yang mengatakan bahwa lagunya Nirvana ini yang berjudul Polly adalah tentang itu. Tapi kalau dilihat dari timelapse-nya, tentu saja itu tidak benar. Jadi kalau misalnya lagu ini benar adanya bukan terinspirasi dari Polly Cass, berarti di lagu udah kayak ramalan gak sih? Seperti banyaknya lirik-lirik lagu yang diciptakan oleh Kurt Cobain, ia seringkali menggunakan sudut pandang dari orang pertama atau I, you. Awalnya gue berpikiran bahwa lagu yang terinspirasi dari kejadian nyata ini Kurt ambil dari sudut pandang dia terhadap kejadian yang sangat menyedihkan. Ternyata di dalam lagunya Polly ini itu kayak semacam terbangun kayak dialog antara si pelaku dan juga si korban. Khususnya pada dialog di saat si korban berhasil meloloskan diri dari si pelaku. Gue nggak tahu apa yang Kurt rasain di saat dia membaca artikel di koran itu. Apalagi isi beritanya tentang pemerkosaan yang sangat kejam, disiksa loh korbannya pakai obor api, pakai pisau cukur. Tapi yang jelas pada lagu Polly ini Kurt Cobain menulis liriknya seperti ini. Polly wants a cracker. Polly ingin biskuit. Think I should get off her first. Kayaknya gue harus ngeluarin dia dulu deh, baru gue kasih biskuit, mungkin kayak gitu ya. Think she wants more water. Kayaknya dia butuh air. To put out my blowtorch. Untuk memadamkan api obor gue. Jadi dari lirik ini gue berpikiran bahwa Kurt menjadi orang pertama, tapi di sini dia sebagai pelaku yang sedang curiga bahwa Polly akan melarikan diri dengan cara memadamkan obornya dan kemudian dia akan lari. Terus juga ada di lirik Polly wants a cracker. Polly minta biskuit. Maybe she would like more food. Mungkin dia butuh lebih banyak makanan. Ask me to untie her. Memintaku untuk melepaskan ikatan tali di tangannya. A chase would be nice for a few. Pelarian mungkin akan menyenangkan bagi beberapa orang. Mungkin di sini orang yang dia maksud adalah para pelaku juga kali ya. Jadi di lirik ini kayak semacam si pelakunya ini berpikiran bahwa si Polly kayaknya minta biskuit karena dia butuh banyak makan dan dia mau kabur deh. Tapi kayaknya kalau kabur sedikit kejar-kejaran tuh seru juga kali ya. Cir, gila banget.
Di bagian refrain, Polly berusaha untuk meyakinkan si penganiaya atau si pelaku ini dengan cara membangun persepsi, khususnya pada pemikiran si pelaku bahwa seberdaya atau sekuat apapun dirinya untuk bisa selamat. Wow. Tapi pemerkosaan di sini itu bisa nggak sih dianggap sebagai arti yang sangat luas? Karena kayak sepanjang karirnya sebenarnya Nirvana ini mereka benar-benar terperangkap dalam belenggu industri musik. Eksploitasi yang sangat besar ditekankan kepada Nirvana dari label-label besar. Jadi kayak semacam Kurt Cobain di sini mau mengungkapkan pelampiasan emosinya terhadap pemerkosaan ide yang dilakukan oleh label besar itu. Tidak seperti band Sex Pistols yang mereka terang-terangan mengkritik EMI atau label besar pada musik, tapi di sini Nirvana atau Kurt Cobain justru lebih memberikan isyarat-isyarat atau kata-kata yang tidak langsung sebagai bentuk kritik pada label musik. Gitu nggak sih? Menurut kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan terakhir untuk episode pada segmen ini adalah lagunya Blink-182, Adam's Song. Kalau ngikutin sejarahnya band ini sendiri sebenarnya panjang banget. Dari beberapa kali ganti personil, kayak drummernya yang tadinya Scott Raynor berubah menjadi Travis Barker hingga saat ini. Dan vokalisnya yang paling fenomenal adalah Tom DeLonge. Dan itu kita nggak nyangka banget semua sebagai fans tiba-tiba diganti karena Tom DeLonge sudah mulai memiliki pikiran-pikiran lain dan tidak sejalan lagi dengan Mark Hoppus, akhirnya diganti dengan Matt Skiba. Tentu saja basisnya sampai saat ini masih Mark Hoppus. Sebenarnya kalau ngomongin Blink-182 sendiri ini kayak lucu banget buat gue karena gue itu dulu fansnya banget Blink-182 sampai waktu di tahun 2000 berapa ya, waktu gue masih SMP itu gue sampai dipanggil sama teman-teman gue tuh Tika Delong karena gue suka banget sama Tom DeLonge. Yaudah kalau gitu kita langsung aja ke lirik lagu Adam's Song. Jadi Adam's Song ini adalah single ketiga dari Blink-182 di albumnya yang super fenomenal yaitu Enema of the State. Single Adam's Song ini dirilis pada tahun 2000 dan sempat menduduki posisi nomor 2 di US Modern Rock Track. Dan kalau kalian sendiri sebagai fans Blink-182 pasti tahu kalau Adam's Song ini adalah satu-satunya lagu Blink-182 pada masa itu yang bertempo lambat dan juga berlirik gelap atau dark. Sehingga pada album itu Adam's Song ini menjadi lagu yang sangat berbeda dibanding lagu-lagu yang lain. Jadi ini lagu benar-benar favorit dari beberapa orang. Jadi banyak yang menganggap bahwa Adam's Song ini adalah lagu tentang bunuh diri ataunya depresi karena liriknya memang seperti itu. Dan bahkan salah satu kabarnya bahwa Mark Hoppus mendapatkan surat dari fansnya yang bernama Adam Krieger. Di suratnya, Adam Krieger ini mencurahkan isi hatinya dan ia menyatakan ingin bunuh diri akibat depresi. Tapi rumor tersebut tidak pernah diiyakan oleh Mark Hoppus hingga saat ini. Namun pada tanggal 4 Mei tahun 2000, ada sebuah tragedi yang benar-benar membawa lagu Adam's Song akhirnya pada sebuah kematian, yaitu Greg Barnes, seorang siswa dari Columbine High School. Ia mengakhiri hidupnya saat ia memutar lagu Adam's Song dari Blink-182 ini. Akhirnya dengan adanya kabar Greg Barnes ini, Mark Hoppus sendiri mengungkapkan apa sih arti dari Adam's Song ini sebenarnya. Dan ternyata dari pernyataannya Mark Hoppus tentang lagu ini, akhirnya gue menemukan bahwa ada fakta-fakta menarik di balik lagu ini. Yang pertama, liriknya I never thought I'd die alone. Tak pernah kukira aku akan mati sendirian. I laughed the loudest who have known. Aku tertawa terbahak-bahak, memangnya siapa yang akan tahu? I traced the cord back to the wall. Ku telusuri kabel sampai ke dinding. No wonder it was never plugged in at all. Tak heran kalau kabel itu tidak pernah tersambung. Dan lirik itu diambil dari pengalamannya Tom saat ia melakukan latihan sendiri di garasi rumahnya. Dan ternyata kabel dari amplifiernya itu jatuh ke lantai dan terkena genangan air. Dan pada saat itu ia sangat merasa beruntung sekali karena kabel dari amplifier itu tidak membunuhnya. Jadi mungkin di sini kayak gila ada kabel kena air, gue pegang, untung aja tuh nggak kecolok. Kalau kecolok mungkin gue mati kali. Terus siapa yang tahu kalau gue mati di sini? Jadi itu kayak semacam ironis, dia menertawakan kehampir matiannya si Tom sendiri.
Oke, yang kedua di bagian I took my time, I hurried out. Kugunakan waktuku dan aku bergegas. The choice was mine, I didn't think enough. Pilihan di tanganku dan aku tidak banyak berpikir. Ternyata itu merupakan jawaban dari lagunya Nirvana yang berjudul Come As You Are. Dan yang ketiga ini adalah pengalamannya Mark Hoppus sendiri. Remember the time that I spilled a cup. Jadi kayak aku ingat waktu saat aku menumpahkan cangkirku of apple juice in the hall. Maksudnya jus apel saat dia sedang berlari di lorong. Jadi ini merupakan pengalamannya Mark Hoppus saat ia sedang menguping orang tuanya yang sedang bertengkar kayak di koridor. Dan ternyata saat Mark Hoppus ngedengerin suara orang tuanya ini berhenti dan pintu kebuka, jadi dia langsung lari. Nah saat itu dia sedang megang apple juice. Nah pas dia lagi lari, apple juice-nya tumpah kayak gitu. Dan terakhir, fakta dari lagu Adam Song ini sendiri ternyata tidak pernah lagi dibawakan Blink-182 secara live semenjak tahun 2009. Di tahun itu, sahabat mereka yang bernama Adam Goldstein meninggal dunia dan akhirnya mereka memutuskan tidak membawakan lagu Adam Song sebagai bentuk penghargaan bagi Adam dan mempensiunkan lagu ini dari setlist live Blink-182. Wow, emang deh band favorit gue ini paling the best dari semua band. Aduh, tapi emang kalau misalnya gue sebagai fans dari Blink-182 sendiri, gue tahu bahwa hampir semua lagunya Blink-182 itu memiliki makna dan ceritanya masing-masing, dan biasanya sih itu terkait dengan dari personil mereka ya. Tapi memang lagu yang paling kontroversial ini adalah lagu Adam Song, karena ya itu tadi liriknya depresi, jadi semacam menjadi center of attention dari orang-orang karena pikiran bahwa lagu ini adalah lagu yang mengajak depresi. Sedangkan akhirnya Mark Hoppus sendiri menjelaskan bahwa lagu ini bukan lagu untuk membawa kita untuk depresi, tapi justru bagaimana kita menghadapi depresi kita dan terus menjalani hidup. Well, teman-teman, itu tadi sekilas tentang beberapa lagu yang memiliki nuansa kematian sebagai background dari lirik lagunya. Kalau kalian ada rekomendasi lagu apa yang harus gue bahas di episode selanjutnya, please kasih tau gue dong, komen di bawah. Nanti gue akan baca dan gue akan telusuri lebih dalam lagi apakah cerita kalian benar-benar seru buat gue. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, juga share videonya. Jangan lupa juga pencet ini loncengnya supaya kalian tahu kalau kalian berhasil bikin gue untuk eksis di segmen ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Thank you!